Здравствуйте, Pak Ian. Kami dari Grup F akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai image Rusia di mata dunia pada era pimpinan Yeltsin. Sebelum mulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Audrey Kamalia Zahra. Saya Sofia Zahra Riana Putri. Saya Vanessa Sabila. Saya Fikri Muhammad Ramadhani. Dan saya Alta Fasalia Arnika Basya. Yang pertama akan dimulai dengan image Rusia di mata dunia pada era pimpinan Yeltsin. Pada era kepemimpinan Yeltsin, tepatnya di tahun 1991 sampai dengan 1999, citra Rusia di mata dunia mengalami perubahan yang signifikan. Pada awal 1990-an, setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia berada dalam keadaan kacau dan sulit, dengan perekonomian yang merosot dan masyarakat yang tercabik-cabik oleh perubahan politik dan sosial yang cepat. Di mata dunia, Yeltsin awalnya dianggap sebagai pahlawan reformasi yang membawa Rusia menuju demokrasi dan pasar yang bebas. Namun pada saat yang bersamaan, ada banyak kritik terhadap cara Yeltsin memimpin, terutama dalam hal kebijakan ekonomi yang kontroversial dan juga korupsi yang meluas di era pemerintahannya. Di samping itu, Rusia pada masa itu juga dihadapkan pada sejumlah masalah dalam hubungannya dengan negara-negara barat, seperti konflik di Bosnia, Kosovo, dan krisis kepercayaan antara Rusia dan NATO. Akibatnya, citra Rusia di mata dunia pada masa Yeltsin dianggap ambigu dan bervariasi tergantung pada sudut pandang yang dilihat. Bagi sebagian orang, Rusia di bawah Yeltsin adalah negara yang membutuhkan dukungan dan bantuan internasional dalam proses reformasi. Sementara bagi yang lain, Rusia dianggap sebagai negara yang tidak stabil dan sulit untuk dipercayai. Lalu pada tahun 1990-an, Yeltsin memimpin Rusia melalui sejumlah perubahan besar seperti liberalisasi ekonomi, privatisasi perusahaan-perusahaan negara, dan perubahan politik yang mengarah pada demokratisasi. Namun kebijakan ini seringkali kontroversial dan konteks sosial politik di Rusia pada saat itu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara efektif. Lalu pada akhir masa pemerintahannya, Yeltsin digantikan oleh Vladimir Putin pada tahun 1999 dan di bawah kepemimpinan Putin, Rusia bergerak menuju arah yang lebih otoriter dan nasionalis. Secara keseluruhan, citra Rusia di mata dunia pada masa Yeltsin bervariasi, tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Meskipun ada keberhasilan dalam perubahan ke arah demokratisasi dan pasar bebas, ada juga banyak kritik terhadap kebijakan-kebijakan Yeltsin yang kontroversial dan tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Selanjutnya, Selanjutnya adalah Rusia di masa kepemimpinan Yeltsin. Jadi ketika Yeltsin berdiri di atas tank pada Agustus 1991 untuk menentang upaya kudeta terhadap Gorbachev, ketenarannya sudah jauh semakin meningkat. Setelah 3 hari, upaya yang dipimpin oleh otoritas Soviet yang konservatif itu berhasil digagalkan. Lalu Partai Komunis segera dibubarkan dan ke-15 Republik Uni Soviet menyatakan kemerdekaan mereka. Setelah keruntuhan Uni Soviet, gagasan pasar bebas, Yeltsin kemudian menghapus sebagian besar pembatasan negara, memprivatisasi sejumlah aset negara yang signifikan, meningkatkan kepemimpinan properti pribadi, dan banyak lainnya. Sebagai presiden, Yeltsin secara umum mempromosikan kebebasan jurnalistik, mengizinkan kritik publik, dan membiarkan budaya populer Barat masuk ke Rusia. Selain itu, Yeltsin juga membubarkan parlemen yang dikuasai komunis pada September 1993 dan menyerukan pemilihan badan legislatif baru setelah lolos dari proses pemakzulan. Yeltsin kemudian mengumumkan pengunduran dirinya dan permohonan maaf kepada rakyat Rusia dalam pidatonya pada tanggal 31 Desember 1999 dan menyerahkan wewenangnya kepada Vladimir Putin. Boris Yeltsin Arkasveda do Zakata. Boris Yeltsin From Dawn Till Dusk adalah sebuah buku memoir tahun 1997 karya Alexander Korzakov yang merupakan kepala pengaman Boris Yeltsin. Di dalamnya Korzakov menggambarkan 11 tahun pengabdiannya dan kepribadian pelindungnya presiden pertama Rusia. Kami memilih novel ini karena novel ini memberikan gambaran bagaimana Presiden Boris Yeltsin dari sudut pandang orang terdekatnya, yang dimana membuka semua keburukan dan bagaimana cara berjalannya pemerintahan biasanya disensor untuk para warga Rusia. Dari sini juga kita dapat mengetahui berbagai alasan mengapa Presiden Boris Yeltsin dipandang buruk secara bertahap oleh para warga Rusia.
Baik, selanjutnya dalam menganalisis propaganda dalam novel ini kami menggunakan konsep model propaganda yang dikemukakan oleh Edward Herman dan Noam Chomsky. Jadi model propaganda ini menjelaskan bagaimana bias dan manipulasi sistematis bekerja di media massa. Jadi model tersebut berusaha menjelaskan gimana populasi itu dikendalikan serta gimana masyarakat umum menerima kebijakan-kebijakan yang merupakan hasil dari propaganda tersebut. Jadi media ini secara definisi dirancang untuk menyebarkan propaganda baik melalui ada pendanaan pemerintah, kepemilikan media, atau iklan. Selanjutnya juga ada teori encoding atau decoding yang dikemukakan oleh Stuart Hall. Teori ini adalah model komunikasi yang memberikan kerangka teoritis tentang bagaimana pesan media, terutama yang ada di media massa, dibuat, disebarkan, dan diinterpretasikan. Teori ini juga menyatakan ada berbagai cara agar teks di dalam media ini dapat diinterpretasikan oleh pengguna media. Hall juga menyatakan bahwa audiens bergantung pada lingkungan sosialnya, sehingga para audiens ini memiliki potensi untuk mengubah pesan atau menginterpretasikan pesan tersebut menggunakan sudut pandang mereka sendiri. Berikut adalah pendapat kelompok kami setelah menganalisis novel Boris Yeltsin From Dawn to Sunset yang ditulis oleh Alexander Korsakov. Novel ini memberikan sudut pandang yang berbeda tentang kehidupan dan pemerintahan Rusia pada masa Boris Yeltsin. Korsakov yang dulunya adalah penjaga keamanan pribadi dan penasihat Yeltsin memberikan gambaran yang jujur dan terbuka tentang kehidupan politik dan moralitas para petinggi di Rusia yang seringkali disensor untuk para warga Rusia. Karya sastra ini memiliki nilai penting dalam mengungkapkan sisi lain dari politik dan pemerintahan Rusia pada masa Yeltsin. Korsakov dan Yeltsin memiliki hubungan yang awalnya sangat dekat, tetapi memburuk setelah kekalahan Yeltsin dalam pemilihan presiden tahun 1996. Korsakov kemudian menjadi kritikus keras Yeltsin dan pemerintahannya dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1997. Boleh di next? Berikut adalah kesimpulan dari kelompok kami tentang image Rusia di mata dunia pada era Boris Yeltsin, yang menunjukkan bahwa tindakan dan keputusan pemimpin negara dapat mempengaruhi propaganda dan citra negara. Pada masa itu, propaganda di Rusia terfokus pada citra positif pemerintah dan kepemimpinan, serta mengabaikan kekurangan dan kelemahan yang sebenarnya ada di dalamnya. Boris Yeltsin sendiri dipandang sebagai pemimpin yang lemah dan terlibat dalam bisnis gelap yang merugikan negara. Alexander Korsakov memberikan pandangan yang lebih dekat tentang kehidupan Yeltsin dan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama pemerintahannya, termasuk kelemahan dan kekurangan yang mempengaruhi citra negara. Korsakov juga menyatakan bahwa pentingnya institusi dan stabilitas dalam peraturan untuk memperbaiki citra negara. Oleh karena itu, pemimpin negara harus bertindak dengan bijak dan mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan yang diambil untuk memperbaiki citra negara di mata dunia. Boleh di next? Berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan dalam presentasi ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Ian.